المكرمين جميع الحاضرين والحاضرات حفظكم الله ورعاكم وبلغكم أقصى مناكم وبالخصوص صاحب المجلس gus Harir حفظه الله ورعاه وبلغه أقصى مناه صاحب شبان المسلمين gus Hafid حفظه الله ورعاه وبلغه أقصى مناه dan segenap para habaib yang hadir di sini, Habib Hasan bin Syekh Abu Bakar ataupun guru-guru kita yang akan hadir di sini, Habib Muhammad Amin bin Aidrus bin Syekh Abu Bakar, segenap para aparat pemerintah, para tokoh ulama, para tokoh masyarakat yang tidak bisa Al-Fagir sebutkan satu persatu namanya, dan segenap para hadirin yang semoga insya Allah hadir di malam yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala jadikan pertemuan ini bukanlah pertemuan pertama dan terakhir kita, namun insya Allah kita rencanakan akan reunian kembali, namun bukan di dunia, namun di alam barzakh nanti insya Allah dengan perihal yang seperti ini. Kemudian reunian di akhirat, di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah daim al-ifdal azim an-nawal, al-mun'im bila mithal wal mubdi' bila zawal, walladhi juduhu daiman wa lam yazal hattal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin مولى بلال البدر المتلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmatul Islam dan iman, dan nikmatul hidayah dan taufik, dan nikmat Allah taala kumpulkan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan bersama orang-orang yang mulia. Ikhwani, sebelum kita mulai di sini, biasanya adatul muhaddithin, adatnya orang-orang ahli hadis, mereka senantiasa menyebutkan hadis yang berkaitan dengan amal itu ataupun ibadah itu, sebagaimana Imam Ibnu Asakir menyebutkan dalam kitabnya Tarikh Dimashq, ketika beliau menyebutkan manaqib seorang ulama ahli hadis, Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Ketika itu beliau ceritakan bagaimana Imam Khatib Al-Baghdadi ketika beliau naik haji dan beliau minum air Zam-Zam, ketika itu beliau sebelum minum air Zam-Zam mengucapkan hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Sungguh air Zam-Zam itu bisa untuk tergantung apa yang ia niatkan, mujarab untuk itu. Maka beliau Imam Khatib Al-Baghdadi minum air Zam-Zam itu dengan 3 niat ya ikhwan. Niat yang pertama beliau berkata, semoga Allah Ta'ala memberikan aku hafalan yang kuat sehingga aku menjadi ahli hadis dan aku bisa mengajarkan hadis di Jami' Al-Mansur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semoga Allah Ta'ala berkat air Zam-Zam ini karuniakan aku ilmu yang luas sehingga aku bisa mengarang kitab tentang negeriku, tentang Baghdad. Yang ketiga, semoga Allah Ta'ala berkat aku minum air Zam-Zam ini, Allah Ta'ala takdirkan aku untuk dikuburkan di samping kuburan Al-Imam Al-Azim Bishr Al-Hafi. Kemudian beliau minumlah air Zam-Zam itu dengan membawakan hadis Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Apa yang terjadi ya ikhwan? Lewatlah beberapa tahun, beberapa pekan lewat. Doa yang pertama, yang mana beliau di situ meminta semoga Allah Ta'ala berikan beliau kekuatan hafalan sehingga bisa menjadi ulama hadis. Dan Masya Allah, pada abad itu ikhwan, pada abad ke-5 dan ke-6, beliau adalah ahadul hafidhain al-Masyriq wal Maghrib. Yang dahulu pada abad itu dikenal 2 orang hafidh. Yang satu di Masyriq adalah beliau ini, Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang satu di Maghrib adalah Ibn Abdul Bar. Dan beliau akhirnya mengajarkan hadis, yumlil hadis di Jami' Al-Mansur. Diijabahkan yang pertama, itu niat yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala karuniakan beliau ilmu yang sangatlah luas dalam ilmu dirayah war riwayah, dalam ilmu tarikh, sehingga beliau mengarang kitab yang beliau namakan Tarikh Baghdad, yang kalau cetakan sekarang itu kitab 26 jilid ikhwan, tentang sejarah kota Baghdad. Allah Ta'ala ijabahkan niat yang kedua itu.
Nah, niat yang ketiga, beliau berharap semoga kalau meninggal dikuburkan di samping kuburan Al-Imam Bishr Al-Hafi. Apa yang terjadi? Ketika beliau wafat, maka kerabat beliau mau melaksanakan wasiat itu, namun di hari yang sama ada seorang yang wafat dan ahli warisnya mereka sudah keburu menggali kuburan untuk yang wafat itu di samping kuburan Bishr Al-Hafi. Dan memang waktu itu yang kosong cuma satu. Kalah cepat akhirnya. Akhirnya apa? Kerabat daripada Al-Imam Khatib Al-Baghdadi ngalah. Gak bisa mereka melaksanakan wasiat Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Akhirnya mereka gali kuburan yang agak jauh, yang ada kosongnya. Namun apa yang terjadi? Ketika orang yang wafat di hari itu, di hari yang sama, yang sebenarnya kuburannya di samping Al-Imam Bishr Al-Hafi, ketika dibawakan jenazahnya tahu-tahu salah jalan. Yang semestinya itu jenazah dikuburkan di samping Bishr Al-Hafi, tahu-tahunya mereka salah lihat. Ada liang lahat yang sudah terbuka agak jauh, kirain itu kuburan temannya itu. Maka dikuburkanlah di situ. Kemudian ketika jenazahnya Imam Khatib Al-Baghdadi mau dikuburkan ke liang lahat yang mereka sudah gali, mereka dapatkan sudah ada jenazah di situ. Tahu-tahu salah katanya. Kalian ambillah liang lahat yang kami keduk itu di samping Bishr Al-Hafi. Akhirnya jenazah Imam Khatib Al-Baghdadi dikuburkan di samping Bishr Al-Hafi, dan dengan itu 3 doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pakar ahli hadis, sebelum mereka beramal, mereka senantiasa membawakan hadis yang berkaitan dengan amal itu. Nah, di sini ikhwan, kita sekarang di tempat yang luar biasa mulianya, di bulan yang luar biasa mulianya, dan di malam yang luar biasa mulianya. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, yang mana banyak daripada ulama kita bukan menyebutkan 1 atau 2 bab tentang keutamaan nisfu Sya'ban, namun mengarang kitab-kitab yang berkaitan tentang nisfu Sya'ban. Lebih dari 17 kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita. Awwaluhum ma wadha wastaban fi fadail syahr Sya'ban libn Dihya Al-Kalbi. Ulama pada abad ke-6 Hijriah telah mengarang kitab tentang perihal keutamaan Sya'ban. Dan akhirnya Sayyidul Imam Al-Habib Muhaddits Al-Haramain Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, Al-Muhaddits Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya Husnul Bayan fi Fadail Lailatul Nisf min Sya'ban, wa juga Syekhana Syekh Muhammad Ahmad Amu mengarang dalam kitabnya Ghayatul Bayan, dan banyak lagi karangan-karangan ulama yang menyebutkan tentang keutamaan malam yang mulia ini. Dalam hadis Nabi SAW sebagaimana rawahu Imam Ahmad fi Musnadih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, pada malam ini Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Yang dimaksud adalah turun rahmatnya, turun inayahnya, turun taufiknya. Allah Ta'ala mendekati hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala taburkan semua maghfirahnya ke semua hambanya. Mendapatkan maghfirah semuanya ikhwan. Semua makhluk adami atau jinni mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Namun di situ ada beberapa golongan yang mahrum, na'udzubillah min dzalik. Jauh mereka dari maghfirah yang Allah Ta'ala taburkan malam ini. Di antaranya apa? Yang pertama, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, itu nggak bakal dapat maghfirah. Yang kedua apa? Orang aqlil walidain, orang yang durhaka kepada orang tua, juga mahrum. Yang ketiga apa? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Perumpamannya itu ikhwan, malam ini deras banget hujan rahmat. Bila mana hujan rahmat turun, maka jangan ada di antara kita yang pakai payung. Jauhkanlah payungmu, bahkan patahkanlah payungmu ketika hujan rahmat turun. Ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai karunia-karunia yang indah di hari-hari kalian, maka pandai-pandailah untuk menghadang karunia itu. Jangan pakai payung. Baginda bersabda dalam perihal qati' tariq, dalam perihal qati' rahim, qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi kerabatnya itu senantiasa dilaknat ya ikhwan. Walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun dia matinya di tengah-tengah Ka'bah. Itu payungan tuh.
Makanya kalau yang masih ada masang payung, jauh-jauhkan payungnya. Mumpung sekarang hujan rahmat lagi deras turun. Wahai ikhwah. Dan di antara yang Allah Ta'ala haramkan mereka dari rahmat adalah apa? Musyahid. Orang yang di hatinya menyimpan keirian atau kedengkian, rasa benci kepada sesama. Sembuhkan akhi. Sembuhkan, karena itu sangat bahaya untuk dirimu. Engkau akan diharamkan daripada rahmah, maghfirah, bukan cuma di malam ini saja. Di awal lailah syahr Ramadan, Lailatul Nawr, di Lailatul Id, Lailatul Qadar. Bila mana di hatimu ada kebencian kepada seorang muslim, maka itu adalah payung yang menghalangimu daripada rahmat Allah Ta'ala yang Allah turunkan tiap-tiap saatnya. Wahakadha ya ikhwan. Nah, begitulah keutamaan yang luar biasa banyaknya di malam yang mulia ini. Karena Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sirat balagh dalam Mukhtasar Muzani, beliau berkata wa balaghana, dan itu adalah riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwasanya anna du'a la turaddu fi khamsi layalin, bahwasanya doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala di 5 malam. Yang pertama apa? Yang pertama adalah malam pertama bulan Rajab, udah lewat tuh. Yang kedua ini adalah malam nisfu Sya'ban. Tidak akan ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwan, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang di situ diangkat amal kita selama setahun kemarin, dan kemudian Allah Ta'ala menentukan, memberikan pengetahuan kepada malaikatnya atas amal-amal takdir-takdir yang akan diselenggarai untuk tahun ini. Rencana kerja tahun ini, rencana kerja malaikat. Wahai mereka dikasih tahu oleh Allah Ta'ala di malam ini. Bisa saja kalau seandainya Allah Ta'ala mentakdirkanmu kesempitan dalam rezeki, maka engkau berdoa, mintalah kepada Allah, ya Allah luaskanlah aku, seandainya aku ditakdirkan sempit rezeki ke tahun ini, maka luaskanlah ya Allah. Bila mana aku ditakdirkan jauh daripada orang-orang solehin tahun ini, maka ya Allah dekatkanlah ya Allah. Hapuskan semua kejelekan dan keburukan daripada takdirku tahun ini, dan tuliskanlah, tetapkanlah segala kebaikan yang untuk kami pada tahun ini. Itulah yang biasa kita baca di doa nisfu Sya'ban. Wahakadha ikhwan. Suatu yang luar biasa yang antum dapatkan anugerah yang azim hadhihi lailah adalah duduknya antum. Dahulu Imam Ali karramallahu wajhah, beliau senantiasa menghidupkan 4 malam dengan ibadah, dan begitulah yang juga dibuat oleh ulama-ulama Syekh Atha bin Abi Rabah wa ghairuh. Senantiasa mereka menghidupkan 4 malam, diantaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Paling tidak dengan salat isya berjamaah dan dengan salat subuh berjamaah. Man salat isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail, wa man salat subha fil jamaah faka'annama qama al-lail kulluh. Wahakadha ya ikhwan. Apalagi masyaallah yang antum buat malam ini suatu yang azim, yang sangatlah agung. Kalian duduk di majlis ta'lim, dan kalian salawatan, dan kalian berzikir. Sungguh wallahi demi Allah, bila mana Allah Ta'ala bukakan mata hati kalian, kalian akan melihat malaikat yang mengelilingi majlis ini sampai ke langit. Wahakadha ikhwan. Sebagaimana kita mendengar hadis Nabi SAW, rawahu Bukhari wa Muslim, inna lillahi malaikatan tawafuna fi turuqi yaltamisuna hilaqadz dzikri. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk apa? Jalan-jalan di jalan. Ngapain? Nyari majelis taklim atau majelis zikir. Kemudian bila mana mereka mendapatkan majelis itu, mereka melapor, ya Allah kami dapatkan hamba-hambamu duduk dalam majelis zikir atau taklim. Maka Allah bertanya, apa yang mereka minta? Apa yang mereka mau? Malaikat turun dan malaikat mendengar. Tahu-tahu hamba-hamba itu meminta surga. Ya Allah mereka minta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah kami minta surga. Malaikat merapor, ya Allah mereka minta surga ya Allah. Allah menjawab, apakah mereka pernah melihat surga? Malaikat bilang, enggak ya Allah mereka enggak pernah melihat surga. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Kanu asyadda laha talaban. Pasti mereka akan lebih semangat dalam berdoa. Apa yang mereka takuti kata Allah Ta'ala? Malaikat turun lagi, mereka takut dari apa? Kita bilang, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah kami takut dari nerakamu, kami takut dari murkamu. Malaikat ngerapor, ya Allah mereka takut dari nerakamu ya Allah. Maka Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak ya Allah mereka nggak pernah lihat. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, pasti mereka akan lebih semangat dalam berdoa.
dalam akhir cerita yang panjang itu Allah Ta'ala berkata dan menyaksikan malaikatnya, "Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai para malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni semua yang ada di situ. Oleh karena itu ikhwan, dikatakan oleh ulama shalihin bahwasanya perihal yang minimal, yang paling kecil, yang paling sedikit yang didapatkan oleh orang yang hadir di majelis ta'lim atau majelis zikir adalah maghfirah, pengampunan dosa. Pengampunan dosa umum untuk siapapun yang hadir di majelis. Baik pun dia hadir memang untuk ngaji, atau dia hadir cuma iseng, atau dia hadir cuma fudul atau kepo, pengen tahu aja apa sih di situ, dapat juga maghfirah selagi dia hadir. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis itu, berkata seorang malaikat nyeletuk. Ada malaikat nyeletuk, "Ya Allah, di situ ada seorang dari hambamu, dia hadir niatnya bukan majelis ta'lim atau majelis zikir, dia hadir untuk perihal dunia." Maka Allah Ta'ala menjawab, "Walahu qad ghafartu humul qaum la yashqa bihim jalisum." Walaupun dia, aku ampuni dosanya. Kenapa? Karena dia duduk bersama orang-orang yang baik, yang tidak akan celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Wahakala. Makanya ikhwani, jangan jauh-jauh dari orang solehin, deketi orang solehin. Bila mana ada majelis di daerah kita, maka hadiri ya ikhwan. Wahakala. Sebagaimana kita mendengar cerita yang ma'ruf dari seorang habaib yang azim di Hadramut, Al-Imam Hasan bin Salih Al-Bahr. Ketika itu ada seorang di zamannya yang main riba, rentenir. Nah, cerita yang ma'ruf. Apa yang terjadi? Ini orang yang main riba, sebelum dia meninggal, dia taubat. Dan kemudian dia mohon pertolongan dari seorang temannya dari bangsa Makarim. Tolongi aku untuk menghitung harta yang pernah aku rampas. Aku mau balikan harta-harta itu kepada orang yang mempunyai. Dihitung tuh 3 hari 3 malam, akhirnya dikembalikan semua harta-harta yang pernah dia rampas dengan kezaliman. Dan di akhir hari dia salat subuh dan dia meninggal dalam keadaan sujud. Orang main riba bisa taubat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Biasanya ikhwan, orang main riba susah untuk dapat husnul khotimah, karena orang main riba Allah Ta'ala kumandangkan bahwasanya Allah akan memeranginya. Fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Tapi ini orang bisa dapat husnul khotimah. Kok bisa? Ini temannya itu yang bangsanya Makarim datang ke gurunya Imam Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr. Beliau berkata, "Ya Habib, ini aneh. Ini fulan bin fulan tukang rentenir, tapi kok bisa husnul khotimah, meninggalnya sujud lagi?" Beliau berkata, "Kau tahu kenapa dia bisa dapat husnul khotimah? Suatu hari dia pernah datang ke kota ini dan aku melihatnya itu. Sebenarnya dia datang ke kota ini bukan mau hadir majelis, dia mau nagih hutang dari temannya itu. Dia ketok rumah temannya itu, yang bukain istrinya. Ditanya, "Mana nih fulan? Jangan kabur." "Iya, ada fulan nggak kabur, dia mau bayar hutang." "Di mana sekarang?" "Dia lagi hadir mah di majelis ta'limnya Habib Hasan." Akhirnya itu orang rentenir nyamperin temannya itu dan nimbrung ke majelisnya Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr. Beliau berkata, ketika aku melihat dia datang berpapasan dengan rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan pada majelisku itu. Nah, rahmat itulah yang mengenainya, rahmat itulah yang kemudian hari merubah keadaannya sebagai orang yang seperti, sehingga dia bisa taubat, sehingga dia mendapatkan husnul khatimah indal. Dan padahal dia cuma hadir sekali di majelis ta'lim, wah niatnya pun untuk cari dunia. Lalu bagaimana gerangan dengan orang yang senantiasa 2 minggu sekali hadir majelis, yang benar-benar niatnya mau menyebut Allah, berdekat kepada Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala yahsyurna wa iyyakum fi zumrati habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala berkat majelis yang mulia ini, di malam yang mulia ini Allah Ta'ala kumpulkan kita kembali bersama orang-orang yang mulia, di tempat yang mulia, di syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa yu'ammana bil maghfirah. Dan Allah Ta'ala berikan semua daripada kita maghfirahnya dan rahmatnya dan inayahnya, sehingga Allah Ta'ala tuliskan setiap perkara yang baik daripada kita, dan Allah Ta'ala hapuskan setiap perkara yang buruk daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair khair wa anhum alaih, wa fiqna Allahumma al khair wa a'inna alaih.
بارك اللهم في هذا المجلس وبارك الله في مدرسيها وذويها وأصحابها وكل المنتمين إليها. بركة في الأموال الأرزاق الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.